Memang untuk keadaan masyarakat saat ini kebanyakan seperti itu ya, lebih banyak di belakang meja, lalu aktivitas pun malas untuk kemana-mana. Bahkan sekarang kita mau pesan makanan juga udah gampang ya, nggak perlu kemana-mana, udah bisa menghampiri makanannya. Nah, maka hal tersebut semakin meningkatkan resiko penyakit tidak menular, yaitu seperti darah tinggi, diabetes atau gula, dan juga penyakit kolesterol. Nah, itu kalau gaya-gaya hidup seperti itu di luar negeri sudah dari dulu ya, dia sudah lebih, dan akhirnya kejadian di luar negeri adalah penyakit-penyakit tidak menular itu menjadi 10 penyakit yang terbanyak terjadi di negara mereka begitu. Nah, kalau di Indonesia masih penyakit menular yang bisa cepat diobati, cepat diselesaikan gitu penyakitnya. Tapi kalau penyakit tadi atau kita sebut katastropik, maka itu akan membutuhkan biaya yang tinggi dan harus mengkonsumsi obat terus-menerus. Nah, apakah mau seperti itu? Udah kita cari duit lah istilahnya ya di belakang meja lama. Kalau tetap bersikukuh dengan kondisi seperti itu, maka hal itu yang akan nanti terjadi ke depannya. Maka yang harus dilakukan adalah memang setiap setengah jam, idealnya nih ya, setiap setengah jam harus melakukan peregangan dari kursi ya. Lalu bila memang tidak memungkinkan untuk berdiri atau yang lain sebagainya, kita bisa melakukan peregangannya sambil duduk gitu. Melakukan peregangan, sebetulnya kita bisa contohin ya. Nanti mungkin lain kesempatan kita beri contoh bagaimana peregangan untuk sambil di kursi. Nah, dan dalam hal kenapa kok harus melakukan jalan peregangannya, bukan hanya peregangan di tempat. Nah, karena kita membutuhkan sirkulasi peredaran darah yang bagus gitu. Karena kalau dia diam, apalagi seorang perokok, dan dikaitkan dengan gravitasi juga tekanan dari pembuluh darah tersebut, maka akan semakin meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah ya. Nah, itu misalkan seperti varises atau ada penyakit jadi dia berhubungan juga dengan rokok dan terlalu banyak duduk yang akhirnya mengakibatkan perlukaan yang tidak disangka-sangka ya. Seseorang, saya padahal nggak melakukan aktivitas apa-apa, tapi kenapa kok kaki saya tiba-tiba luka yang sulit untuk disembuhkan ya. Nah, itu disebutnya deep vein thrombosis. Itu harus dengan penanganan dokter bedah kalau udah seperti itu. Jadi jangan kita anggap sepele, duduk di belakang meja hanya seperti itu santai gitu, begitu kan. Di jalan mobilitas tinggi, di jalannya lama, jadi banyak lama di mobil gitu ya barangkali. Nah, hal tersebut memang adalah menjadi penyebab utama yang tadi di VT tadi ya. Maka ya memang pertama gaya hidup. Setengah jam nggak mungkin ya, setiap setengah jam berhenti di jalan, itu sulit. Maka sebisa mungkin lakukan peregangan di dalam mobil tersebut, dan jangan lupa hidrasi, jadi penuhi tubuh dengan cairan yang cukup untuk aktivitas yang terlalu banyak di mobil begitu kan. Untuk seseorang yang pekerjaannya lebih banyak menggunakan fisik ya, maka kebutuhan sumber energinya itu lebih banyak daripada yang di belakang meja. Nah, bagaimana bila tidak terpenuhi sumber energi tersebut, maka tubuh akan mengambil sumber simpanan atau cadangan energi yang ada di tubuh. Namun, selain itu, dia juga mengakibatkan suatu hormon stres ke tubuh. Nah, bagaimana bila terjadi hormon stres tersebut muncul di tubuh? Maka dia juga bisa merusak pembuluh-pembuluh darah jantung, pembuluh darah yang lain, di saraf-saraf, di tangan, kaki. Nah, jadi walaupun hanya dari sumber energi atau makanan tersebut, mungkin orang yang penting kenyang, nah itu harus kita pantau kembali. Asupan gizi yang dibutuhkan itu harus melengkapi atau memenuhi gizi seimbang. Nah, maka untuk pekerja-pekerja yang memang lapangan lebih banyak, harus tersupport makanannya. Dan hati-hati nih, sekali lagi biasanya yang di lapangan malah waktu untuk makannya lebih susah ya. Nah, maka untuk mengatasi
jam makan yang seharusnya tepat waktu tapi masih beraktivitas di lapangan, harus membawa cadangan camilan. Tapi hati-hati, camilannya bukan yang roti seperti itu ya. Boleh dibawa ubi rebus, singkong rebus, jagung rebus, seperti itu Kang. Saya Dr. Dani Kartikasari dari Klinik Jejaring Pajajaran, Klinik Kiara Wisada, dan Klinik Itanas. Jangan lupa saksikan Tanya Dokter hanya di channel YouTube PRFM.